Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurfatia Zubaidah, Roslina, dan Busran akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhlak Pergaulan Remaja. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari khuluq, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi persesuaian dengan kata khalq, yang berarti kejadian. Ibnu Athir menjelaskan bahwa khulq itu adalah gambaran batin manusia yang sebenarnya, yaitu jiwa dan sifat-sifat batiniyah. Sedangkan khalq merupakan gambaran bentuk jasmaninya, raut muka, warna kulit, tinggi, rendah badan, dan sebagainya. Kata khulq sebagai bentuk tunggal dari akhlak tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 5. Pengertian pergaulan. Secara etimologi, kata bergaul identik dengan kata gaul. Mengulas tentang kata gaul pada peradaban kejayaan Romawi, ada suku yang bernama suku Gaul, yang pada waktu itu bangsa Gaul menjadi budak kaum Romawi. Konon, katanya mereka diberi nama bangsa Gaul dikarenakan mereka memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan bangsa atau suku lainnya. Sedangkan pengertian pergaulan secara terminologi yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, persekawanan, dan persaudaraan, yang dimana mereka lebih cenderung memiliki sifat apatisme dan denunisme, yang artinya mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Pergaulan juga memungkinkan menimbulkan pengertian yang mendalam antara tugas pendidikan wajib mendidik dan tugas anak didik yang wajib belajar, saling mengetahui karena pergaulan tersebut dapat memudahkan usaha, bimbingan, dan pertolongan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pergaulan juga memungkinkan menimbulkan pengertian yang mendalam antara tugas pendidik wajib mendidik dan tugas anak didik yang wajib belajar, saling mengetahui karena pergaulan tersebut dapat memudahkan usaha, bimbingan, dan pertolongan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pergaulan dalam keluarga. Orang tua mempunyai peranan pertama dan utama bagi anak-anaknya. Selama anak belum dewasa dan mampu berdiri sendiri untuk membawa anak kepada kedewasaan, orang tua harus memberi keteladanan yang baik karena anak suka mengimitasi kepada orang yang lebih tua atau orang tuanya. Pergaulan dalam sekolah. Sebagai lembaga pendidik formal, sekolah terdiri dari pendidik dan anak didik. Antara mereka yang sudah tentu terjadi adanya saling hubungan, baik antara guru dan murid-muridnya, maupun antara murid dengan murid. Pergaulan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidik, lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan selain keluarga dan sekolah yang akan membentuk kebiasaan, pengetahuan, minat, dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan, dan keagamaan anak. 3. Akhlak pergaulan remaja. Adapun menurut etika dalam Islam adalah ukuran kebaikan dan keburukan yang bersifat mutlak. Jadi pedomannya adalah menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji. Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Islam sebagai sifat terpuji dalam kurung mahmudah antara lain: A. Al-amanah, dalam kurung berlaku jujur. Menurut bahasa Arab, amanah mempunyai arti kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan hati. Menurut Arifin dan Said, pengertian amanah adalah suatu pertanggungjawaban yang hanya dapat dibebankan kepada manusia. B. Birrul walidaini, yakni berbuat baik kepada orang tua. Dalam etika Islam, dorongan dan kehendak berbuat baik kepada orang tua telah menjadi salah satu akhlak yang mulia. C. Asyidqu, yakni berlaku benar.
asyidku adalah benar atau jujur dalam pengertian etika Islam. Sifat asyidku adalah sikap mental yang mampu memberi dorongan kuat untuk beramal dengan sungguh-sungguh, baik dalam ucapan, perbuatan maupun dalam tata hubungan antara sesama. D. Al-haya, malu. Menurut bahasa, al-haya berarti malu, sedangkan menurut pengertian etika Islam, malu termasuk akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah, karena sifat malu berfungsi sebagai penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaannya tersendiri karena merusak norma-norma agama dan sosial dan kesosialan. Al-iffah, memelihara kesucian diri. Dituntut dalam Islam kita harus menjaga diri dari segala keburukan dan menjaga kehormatan pada setiap waktu. F. Ar-Rahim, yakni kasih sayang. Kasih sayang merupakan pembawaan naluri setiap orang. Perwujudan sifat kasih sayang di dalam etika Islam meliputi perlakukan kasih sayang di dalam keluarga dan lingkungan antara bangsa. G. Al-istighad, berlaku hemat. Hemat dalam penggunaan harta merupakan jalan tengah antara boros dan kikir. Perbuatan tersebut merupakan langkah untuk membelanjakan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya. H. Qanaah dan zuhud. Menurut bahasa, qanaah berarti menerima apa adanya atau tidak serakah, sedangkan zuhud berarti sederhana. Sifat ini menjadi manusia untuk berkepribadian sederhana, keadaan jiwanya tidak serakah, dan perwujudan kehidupan sehari-hari, bukan berarti bermalas-malasan atau mengganggur. Sifat qanaah dan zuhud dapat menghalangi seseorang dalam memperoleh rezeki yang haram dan tertipu dalam kenikmatan duniawi. Baiklah, bagian keempat, pentingnya pendidikan Islam dalam pengembangan akhlak. Pendidikan agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan siswa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlakul karimah. Adapun tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang moral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar, dan akhlak yang tinggi. Tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang dilakukan melalui proses pembinaan secara bertahap. Faktor kemuliaan akhlak dalam pendidikan Islam dinilai sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yang menurut pandangan Islam berfungsi menyiapkan manusia-manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat.